Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Almaiza Fahyutiara Berlianada, Amelia Inayah, Ana Septiani, dan Anggun Nila Khairunisa akan mempresentasikan materi kami yang bertema Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013, KI, KD, dan Indikator. Langsung saja untuk poin A, pengertian KI, KD, dan indikator. Yang pertama, pengertian KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkatan kelas yang menjadi landasan pengembangan KD. KI mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasian muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kelulusan. Kompetensi inti adalah pengikat berbagai kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran, serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Kompetensi inti berfungsi sebagai organizing element. Kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Almaiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaiza Fahyutiara Berlianada. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran sesuai dengan KI atau kompetensi inti. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses disebutkan bahwa kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan minimum yang harus dikuasai peserta didik untuk standar kompetensi tertentu dan digunakan sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD atau kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator berfungsi sebagai yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, yaitu sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan KI, KD, dan indikator PAI dalam kurikulum 2013. Apakah termasuk LOTS, MOTS, dan HOTS? Yang pertama, pengembangan KI. Kompetensi inti dikembangkan dari standar kompetensi lulusan SKL dan merupakan kualitas minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik di kelas untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi inti terdiri atas 4 dimensi yang satu sama lain saling terkait. Keempat dimensi tersebut adalah sikap spiritual yaitu KI1, sikap sosial yaitu KI2, pengetahuan yaitu KI3, dan keterampilan yaitu KI4 yang tercantum dalam pengembangan kompetensi dasar, silabus, dan RPP. Dalam proses pembelajaran, KI1 dan KI2 dikembangkan di setiap kegiatan sekolah dengan pendekatan pembelajaran tidak langsung, sedangkan KI3 dan KI4 dikembangkan masing-masing mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran secara langsung.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di sini saya akan mempresentasikan yang poin B, pengembangan KI, KD, dan indikator PAI dalam kurikulum 2013. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi dasar setiap mata pelajaran dikembangkan dengan merujuk kepada kompetensi inti, dan setiap KI memiliki KD yang sesuai. Dengan perkataan lain, KI 1 memiliki KD yang berkaitan dengan sikap spiritual. KI 2 memiliki KD yang berkaitan dengan sikap sosial. KI 3 memiliki KD yang berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 memiliki KD yang berkaitan dengan keterampilan. KI 1, KI 2, dan KI sampai dengan KI 4 dikembangkan melalui proses pembelajaran setiap mata pelajaran pokok yang tercantum dalam KI 1, KI 2, dan juga KI 3. Yang ketiga yaitu pengembangan indikator. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang terukur, meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Di dalam pengembangan pembelajaran dan penilaian maka terdapat dua rumusan indikator, yaitu yang pertama indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP, dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal atau yang disebut dengan indikator soal. Selanjutnya ada HOTS. HOTS yakni High Order of Thinking Skill, yakni kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan logis yang reflektif, metakognitif, berpikir kreatif. Jadi di sini HOTS itu tingkat berpikir tingkat tinggi yang mana membutuhkan daya kreasi. Guru mesti memuluskan kepada siswa untuk bisa bernalar kritis, mempunyai daya kreasi, bukan sekedar duplikasi, bukan sekedar mencontoh, meniru, tapi apa yang bisa dikreasikan oleh siswa, apa yang bisa dikembangkan oleh siswa, kemudian apa yang bisa bahkan sampai daya cipta, menciptakan, mengkreasikan seperti itu. Selanjutnya ada MODS, middle order thinking skill, yakni tingkat tengah, berpikir tingkat tengah. Berpikir tingkat tengah di sini adalah berpikir menggunakan logika. Jadi logik di sini untuk mengelompokkan, seperti mengelompokkan, mengasosiasikan, mengurutkan, sebab akibat, menyimpulkan. Nah, di sini kan membutuhkan logika atau keruntutan suatu pemahaman. Nah, di sini ini tingkat berpikirnya adalah tingkat tengah. Kemudian ada LOTS atau low order thinking skill, yakni berpikir tingkat terendah, kemampuan berpikir atau keterampilan berpikir tingkat terendah. Di sini adalah bentuknya duplikasi. Jadi guru menerangkan atau guru memberi contoh, kemudian siswa menirukan, menyalin, menghafal, seperti itu. Jadi siswa dituntut untuk menirukan atau menduplikat apa yang disampaikan oleh guru atau yang dijelaskan. Bahkan ketika berbentuk dari soal, maka soal itu nanti bentuknya adalah menyebutkan, seperti itu. Selanjutnya ada KKO atau kata kerja operasional dari LOTS, MODS, dan HOTS. Di sini karena akan digunakan dalam KIKD kan, ketika kita menggunakan LOTS, MODS, dan HOTS, maka menggunakan kata kerja operasional. Sebenarnya kata kerja operasional sangat banyak sekali. Di sini hanya diambil sebagai contoh. Yang pertama yakni mengetahui, memahami untuk yang LOTS. Kemudian yang MODS mengaplikasikan dan menganalisis, yang HOTS mengevaluasi dan mengkreasi. Jadi bisa terlihat jelas perbedaan antara LOTS, MODS, dan HOTS. Jadi low itu sekedar mengetahui, sekedar memahami, sekedar tahu, sekedar apa yang diperoleh, yang letterlock sama. Kemudian kalau MODS itu mengaplikasikan apa yang dipahami ke dalam dirinya, terus kemudian menganalisis
apa yang telah difahami. Sedangkan if hurts ini adalah nanti mengkreasi, sifatnya mengkreasi atau menciptakan nalar yang kritis, daya cipta seperti itu. Di sini ada RPP yang telah dirancang oleh kelompok 2, yakni materi fikih kelas 7 tentang semester 1 tentang bersuci dan najis. Nah, di sini alokasi waktunya 2 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Di mana kompetensi inti masih sama, yakni menghargai, menghayati agama yang dianutnya. Kemudian KI 1-nya, KI 2-nya menghargai terhadap sikap, yakni jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain sebagainya. Kemudian KI 3-nya memahami pengetahuan secara faktual, konseptual. Kemudian KI 4 yakni mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, merangkai, mengurai. Selanjutnya di sini ada KD-nya. Nah, KD di sini yakni yang pertama 1.1 meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Kemudian 2.1 menghayati kaifiah bersuci dari najis. 3.1 memahami najis dan hadas dan tata cara mensucikannya. Kemudian 4.1 mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Indikator yang harusnya dicapai yakni menjelaskan pengertian najis, menunjukkan dalil tentang najis, menyebutkan macam-macam najis, membedakan tata cara bersuci, menerapkan tata cara bersuci dari najis, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis. Tujuan pembelajaran dari fikih pada semester 1 ini yakni merumuskan arti toharoh, merumuskan pengertian najis, menunjukkan dalil tentang najis, menyebutkan macam-macam najis, membedakan tata cara bersuci dari najis, menjelaskan tata cara bersuci dari najis, memperagakan tata cara bersuci dari najis. Kemudian materi pembelajaran yakni yang pertama adalah pengertian dari najis. Selanjutnya ada macam-macam najis, yakni najis mughaladah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini, ada diskusi. Yang pertama bentuk diskusi, jadi ada kelompok-kelompok kecil yang digunakan untuk diskusi. Kemudian ceramah untuk memperjelas apa yang disampaikan dari guru. Kemudian ada inquiry dan drill dan conceptual teaching learning, ada CTL seperti itu. Kemudian media yang digunakan yakni ada LCD dan audiovisual, alat atau bahan spidol, kertas, karton, kertas gambar, papan tulis. Jadi kemudian sumber pembelajaran yang pertama ada buku paket, Al-Quran terjemah, kemudian gambar LCD, alat bersuci, seperti itu. Alat bersuci di sini nanti digunakan untuk mendemonstrasikan, juga untuk praktek anak-anak, seperti itu. Langkah-langkah pembelajaran pertemuan pertama, di sini seperti biasanya guru membuka, kemudian mengajak peserta didik menstimulus dulu apa yang diketahui tentang najis. Kemudian selanjutnya guru di sini guru berceramah dulu, ceramah dengan metode ceramah karena untuk menjelaskan apa yang ada di materi. Kemudian dibagi menjadi kelompok untuk diskusi tentang kelompok muhaffafah, mutawassithah, dan mughaladah. Kemudian kegiatan intinya mengamati, menanya, eksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian di sini ada penutup setelah mengamati, melakukan kegiatan inti dari mengamati, menanya, eksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Selanjutnya penilaian yang digunakan dari ini adalah tes tulis bentuk uraian. Karena apa? Dalam bentuk uraian bisa menstimulus siswa untuk menggunakan kalimatnya sendiri, untuk bisa mengkreasikan dengan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, bukan plek atau bukan duplikasi dari guru. Selanjutnya instrumen penilaian sikap spiritual, instrumen penilaian sikap sosial, seperti itu. Demikian mungkin dari kami. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.